Satu pemain naturalisasi latihan terpisah di Stadion Madia. Satu pemain naturalisasi timnas Indonesia latihan terpisah sebelum melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia adalah gelandang asal Persib Bandung, Mark Locke. Jelang menghadapi Vietnam, timnas Indonesia menggelar latihan resmi atau official training di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada Rabu 19 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dari 26 pemain yang dipanggil melatih timnas Indonesia, 25 diantaranya berlatih normal seperti peregangan, jogging hingga oper-operan. Namun Mark Locke tidak ikut latihan di lapangan bersama pemain timnas Indonesia lainnya. Pemain berusia 30 tahun itu berada di luar lapangan. Dia terlihat sempat berlatih ringan seperti push up. Mark Locke memang bergabung dengan timnas Indonesia dalam keadaan kurang fit. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda ini menahan cedera tendon Achilles yang didapatkannya setelah 2 bulan lalu. Kondisi ini membuat Mark Locke terancam absen membela timnas Indonesia kontra Vietnam dalam partai ketiga grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Vietnam tidak bisa latihan resmi di lapangan SUGBK. Laga Timnas Indonesia kontra Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 21 Maret 2024. Seharusnya ada sesi latihan resmi yang digelar di lapangan tempat pertandingan sehari sebelum pelaksanaan pertandingan itu. Namun, hal berbeda dialami Timnas Indonesia versus Vietnam. Mereka tidak bisa melakukan latihan resmi di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Hadi Sulistia, memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Hadi menyebut hal itu memang menjadi permintaan FIFA dan AFC. Hadi Sulistia menyebut FIFA dan AFC telah melakukan verifikasi pada kondisi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian disusul keluarnya rekomendasi tersebut, Hadi Sulistia menyebut tidak ada alasan lain mengenai tidak diperbolehkannya Timnas Indonesia dan Vietnam untuk menggelar latihan resmi di lapangan SUGBK. Pembelaan Rafael Strauch setelah dianggap masih syarat gol di Timnas Indonesia. Sejak naturalisasi menjadi WNI pada Mei 2024 dan debut pada sebulan berselang, Rafael Strauch tidak tergantikan di lini depan Timnas Indonesia. Strauch telah bermain 9 kali untuk Timnas Indonesia sejak penampilan perdananya melawan Timnas Palestina, namun belum pernah mencetak 1 gol pun. Strauch memang lebih sering dipasang tidak dalam posisi terbaiknya. Sebagai penyerang sayap kiri di Timnas Indonesia, dia malah dimainkan menjadi striker tunggal di Piala Asia 2023 Qatar. Strauch selalu berlaga sebagai starter untuk Timnas Indonesia. Pemuda berusia 20 tahun itu hanya membukukan 1 assist dan menerima 2 kartu kuning. Strauch buka suara soal lambung golnya yang masih seret di Timnas Indonesia. Pemain asal ADO Den Haag di kasta kedua Liga Belanda ini memberikan penjelasan. Saya tahu ini sulit, kami adalah tim yang sangat muda, tim yang sangat baru, bahkan ada beberapa pemain baru, jadi kami harus mulai terbiasa satu sama lain, ujar Strauch. Persiapan melawan Bayangkara FC, Persib akan gelar game internal. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut para pemainnya sudah siap untuk melanjutkan BRI Liga 1 2023-2024 kontra Bayangkara FC pada 28 Maret 2024 malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Persib mulai menjalani latihan rutin pada Selasa 19 Maret 2024 malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Persib, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung setelah diliburkan 3 hari. Meski memiliki waktu persiapan yang cukup panjang untuk menghadapi Bayangkara FC, pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini mengaku tidak ada agenda melakukan uji coba untuk tim besutannya. Saya rasa tidak bisa menemukan lawan, jadi tidak akan menjalani uji coba. Kami hanya akan bertanding antara pemain di tim. Mungkin pertandingan tertutup selama 90 menit, jelas Bojan. Geruduk sesi latihan, skuad PSS Sleman dapat ultimatum dari supporter. PSS Sleman kembali digeruduk supporternya di lapangan Pakem Binangun Sleman. Mereka memberikan semangat kepada penggawa Superlang Jawa agar lekas bangkit di sisa kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. PSS Sleman memang masih dinaungi tren buruk di Liga 1. Mereka gagal memetik kemenangan di 3 pertandingan terakhir. Hasil jeblok itu membuat posisi tim Lang Jawa semakin dekat dengan zona degradasi. Untuk sementara ini, PSS Sleman menempati peringkat ke-15 dengan koleksi 31 angka. Perolehan poin itu sama dengan milik Persita Tangerang yang ada di urutan 14 dan Arema FC di urutan 16. Situasi kurang mengenakan itu membuat PSS Sleman fans tergerak untuk memberikan suntikan semangat dan motivasi kepada para pemain yang tengah mempersiapkan diri jelang menghadapi Madura United. Laga pekan ke-30 itu berlangsung di Stadion Gelora Madura, Ratu Pemelingan, Jumat 29 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Widodo Ceputro tak bisa tidur setelah Arema FC ditekuk Persita. Pertemuan Arema FC melawan Persita Tangerang sudah 1 pekan berlalu. Namun bagi kubu Arema, hasil 3-4 di Stadion Indomilk Arena Tangerang masih disesali oleh Widodo Cahyono Putro. Kekalahan tersebut membuat Arema FC kehilangan momentum menjauh dari papan bawah. Widodo Ceputro mengaku tidak bisa tidur setelah timnya kalah. Itu jadi kekalahan pertama baginya sebagai pelatih Arema FC. Tapi ada hal lain yang membuatnya lebih menyesal. Dia dikalahkan oleh mantan tim yang dibawanya promosi ke Liga 1 musim 2020. Sintayong sebut pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia beradaptasi dengan baik. Menjelang pertandingan melawan Vietnam, Timnas Indonesia mendapatkan beberapa tambahan tenaga baru. Mereka adalah pemain keturunan yang sudah menjalani proses naturalisasi. Ada J.I.J.S, Nathan Juaon, Tom Haye, dan Ragnana Oratmangun. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyebut proses adaptasi para pemain baru itu berjalan dengan baik. Sintayong menegaskan para pemain baru di Timnas Indonesia itu berjuang keras untuk bisa beradaptasi sebaik mungkin dengan tim Garuda. Sin juga sudah melakukan pertemuan khusus dengan anak-anak asuhannya. Sintayong juga tak terlalu memberikan ekspektasi yang berlebihan kepada para pemain baru di skuad Timnas Indonesia tersebut. Masyarakat Malaysia ledek Timnas Indonesia yang tak dianggap FIFA. Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @editzerimaumalaya meledek Timnas Indonesia yang dinilai mereka tidak dianggap FIFA. Penilaian itu muncul karena ada Timnas Indonesia dari 9 negara yang dinotis akun Instagram @FIFA_World_Cup. Akun FIFA World Cup mengunggah informasi soal 9 negara yang untuk sementara memuncaki klasemen babak kedua fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 9 negara yang dimaksud adalah Qatar yang menempati puncak grup A, Jepang B, Korea Selatan C, Malaysia D, dan Iran E. Lanjut ada Irak di grup F, Arab Saudi G, Uni Emirat Arab H, dan Australia I. Negara-negara di atas memuncaki klasemen sementara fase grup setelah meraup hasil positif di 2 laga awal. Hasil I di ataslah yang disorot akun @editzerimaumalaya. Mereka menyoroti Timnas Indonesia yang gagal masuk ke jajaran 9 negara top Asia seperti Timnas Malaysia. Makan mie instan jelang lawan Indonesia, pemain Vietnam kena serang sang supporter. Makan mie instan jelang melawan Timnas Indonesia, para pemain Timnas Vietnam kena serang sang supporter. Skuad asuhan Philippe Troussier sudah bertolak dari Vietnam ke Indonesia pada Selasa, 19 Maret 2024. Diduga ketika berada di area bandara Vietnam, skuad Philippe Troussier singgah di beberapa restoran yang ada di sana. Mengutip dari akun Instagram Football Indonesia, mengambil dari akun YouTube Bengda, sejumlah pemain Timnas Vietnam mengkonsumsi mie instan. Alhasil para supporter Timnas Vietnam pun buka suara. Mereka bingung kenapa pola makan Nguyen Thien Lin dan kawan-kawan tidak dijaga oleh tim kepelatihan. Sebelumnya, jelang Piala Asia 2030 bergulir, pemain Timnas Indonesia Witan Sulaiman juga kedapatan mengkonsumsi mie instan. Saat itu Witan Sulaiman pun menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Pelatih Vietnam singgung SUGBK jelang lawan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier mengakui magis Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat yang menjadi kandang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam bakal menantang Timnas Indonesia dalam partai ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK pada Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dipastikan bakal mendapatkan dukungan penuh dari pendukungnya untuk berhadapan dengan Vietnam sebab 48.000 tiket yang dijual telah habis. Kami akan berusaha keras untuk mencapai tujuan dengan baik, terutama melewati tekanan di stadion yang penuh dengan supporter yang bersemangat. Yang terpenting adalah pemain Vietnam semua siap, ujar Troussier dalam konferensi pers sebelum pertandingan di SUGBK.